Selamat datang di podcast yang didukung oleh Himpunan Pendidikan Kimia dalam ajang Chemist Fun Day ke-16 tahun 2024. Podcast ini mengajak Anda menyelami dunia kimia menuju Indonesia Emas 2045. Ilmu kimia menjadi fondasi penting bagi industri besar yang membangun bangsa kita, termasuk tekstil, bahan kimia, obat-obatan, dan pangan. Salah satu produk penting dari Kalimantan Timur adalah minyak goreng, di mana daerah ini memiliki kebun sawit yang luas. Menurut infosawit.com, perkebunan sawit pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 1,41 juta hektar. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sih proses kompleks dari kelapa sawit menjadi minyak goreng ini terjadi? Dari ladang sawit hingga dapur rumah tangga. Hari ini kita akan membuka tabir proses kimia yang mengubah buah sawit menjadi minyak goreng berkualitas. Mari kita bersama-sama menjelajahi teknologi, tantangan, dan inovasi dalam industri yang vital ini. Siapkan diri Anda untuk perjalanan yang penuh wawasan bersama saya, Muhammad Faris Akbar Atailah dari Manpaser. Tahukah Anda bagaimana sih proses pembuatan CPO atau crude palm oil yang sering dikenal dengan minyak mentah dari buah kelapa sawit? Ini terjadi proses yang sangat lekat dengan kimia. Yang pertama yaitu sterilisasi dengan uap panas dalam autoklaf untuk membunuh enzim dan mikroorganisme yang dapat merusak buah. Dilanjutkan dengan pemipilan lalu pengepresan yang menghasilkan CPO atau minyak mentah dan serat atau fiber. Lalu pemurnian awal untuk menghilangkan sebagian besar kotoran dan dilanjutkan dengan pemurnian lanjutan atau purifikasi melalui proses sentrifugasi dan filtrasi untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran, lumpur, dan air. Penyimpanan CPO yang telah dimurnikan dalam tangki penyimpanan sebelum dikirim ke pabrik pemurnian atau refinery untuk proses lebih lanjut atau untuk diekspor. Setelah menjadi CPO, dilanjutkan dengan proses menuju minyak goreng dengan proses awalan yaitu pemurnian atau degumming menggunakan air panas dan asam fosfat lalu ditambahkan ke dalam CPO sehingga getah dan pengotor dalam minyak membentuk lapisan yang mudah dipisahkan. Dilanjutkan dengan pemutihan atau bleaching menggunakan tanah liat aktif, lalu penghilangan bau atau deodorization menggunakan uap panas hingga merubah CPO menjadi RBDPO, Refined Bleached Degumming Palm Oil. Tahap terakhir yaitu fraksinasi, di mana minyak akan mengalami kristalisasi hingga menjadi padat yang dipasarkan dalam bentuk margarin dan shortening. Sementara bagian yang cair inilah yang digunakan sebagai minyak goreng. Namun, dilansir dari mum.id 17 April 2024, isu yang juga muncul menjelang persiapan Indonesia Emas 2045 adalah jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Saat ini, Indonesia berada dalam kategori pendapatan menengah secara per kapita. Ekonomi Indonesia hanya masuk peringkat kelima di ASEAN, masih kalah juga dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk mengembangkan program-program yang tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Industri kimia dapat mengambil peran penting seperti peningkatan kualitas minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang cukup besar di Indonesia. Menurut Kementerian Perdagangan atau Kemendak, tahun 2023 terjadi penurunan nilai ekspor CPO yang dipengaruhi oleh naiknya produksi CPO secara global. Tapi permintaannya turun, terutama dari India, Tiongkok, dan Uni Eropa. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya kualitas CPO yang diinginkan negara pengimpor. Untuk mensiasati hal tersebut, tentu saja industri kimia, khususnya industri minyak sawit, menjaga stabilitas dan konsistensi produksi. Selain itu, penyimpanan CPO yang sangat rentan rusak akibat kondisi yang tidak sesuai seperti suhu yang tinggi dapat mengakibatkan oksidasi dan menurunkan kualitas CPO. Indonesia Emas bukan hanya wacana, tetapi industri yang kuat dapat menyongsong gemilang kemegahan yang bangsa kita dambakan melalui proses kimia seperti degumming, neutralization, bleaching, dan deodorization yang konsisten dan maksimal, memainkan peran kunci dalam menghasilkan minyak yang berkualitas. Terima kasih telah mendengarkan proses transformasi ini bersama kami. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.